Clays nächste Aktion war ein kleiner Gruß an die Finanzen. If you want to be part of the big players, you gotta have balls. Hai guys, selamat datang kembali di Movie Time 21. Di kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film bergenre trailer yang mengangkat tema hacker. Mungkin bagi kalian yang suka dengan film yang ambil tema hacker gini akan betah nontonnya. Semoga aja. Film yang berbau hacker ini juga cocok ditonton oleh anak-anak jurusan teknik informatika yang menyukai pemrograman. Film ini berjudul Who Am I yang dirilis pada tanggal 25 September tahun 2014 berasal dari Jerman. Dibintangi oleh sejumlah aktor ternama dari Jerman, menceritakan tentang pemuda nolep di kehidupan nyata, tak disangka dia adalah orang yang pro di dunia maya. Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan seputar video menarik dari aku selanjutnya. Tak lupa pasangkan handsfree di telinga, simetriskan posisi rebahan paling nyaman, dan selamat menonton. Enjoy! Di awal film, kita akan berkenalan dengan pemuda yang bernama Benjamin Engel. Ia terlihat berada di bangku bersama Europol yang menginterogasinya. Jadi, ini kita masuk di bagian alur mundur. Ia menceritakan masa kecilnya bahwa dirinya dari kecil selalu ingin menjadi superhero dan melakukan hal yang tak bisa orang lain lakukan. Semua superhero harus memiliki kisah tragis. Contohnya seperti orang tua Spider-Man yang tewas, orang tua Batman dibunuh, orang tua Superman terkena ledakan. Benjamin merasa sudah memenuhi persyaratan karena ayahnya meninggalkannya ketika masih kecil dan ibunya bunuh diri ketika dirinya berusia 8 tahun. Sebuah bahan yang bagus untuk kisah seorang superhero. Di umurnya ke-14 tahun, Benjamin banyak menghabiskan waktu di depan komputer berjam-jam untuk belajar bahasa pemrograman, meretas sistem pertamanya, dan pertama kalinya ia merasa menguasai sesuatu. Di dunia nyata, Benjamin bukan siapa-siapa, dia hanyalah pemuda nolep yang sering ngantuk karena sering main komputer berjam-jam, tukang antar pizza, sering dibully dan tak dianggap ketika sekolah, merasa tak berguna dan sering dibilang orang aneh. Namun, di dunia maya, ia merasa dianggap. Di luar sana banyak sekali para hacker, namun yang sangat diidolai Benjamin adalah MRX. MRX ini merupakan petinggi atau lordnya para hacker. Apapun yang dia retas tak pernah gagal dan selalu berhasil. Tidak ada yang tahu MRX ini siapa, dia sangat menyembunyikan identitasnya. MRX ini mempunyai grup yang diberi nama Friends. Intinya Benjamin sangat ingin menjadi MRX. MRX punya 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Yang kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Benjamin sendiri punya mimpi ingin menjadi superhero, menikah, dan punya anak. Di dunia nyata, ia sangat suka dan tertarik dengan wanita manis bermata biru bernama Mary, yang merupakan teman sekolahnya dahulu. Namun, karena Benjamin anaknya nolep, maka tak mudah baginya mendekati Mary, si gadis terkenal di sekolah. Salah satu caranya menaklukkan hati Mary adalah dengan melakukan peretasan pada server kampus untuk mengambil kunci jawaban yang akan diberikan pada Mary. Namun sialnya, ia ditangkap oleh security kampus saat berusaha mendobrak sistem keamanan, sehingga ia pun dibawa ke pengadilan setempat dan mendapat hukuman pelayan masyarakat untuk bersih-bersih lingkungan sekitar. Dari situ akhirnya si Benjamin ini bertemu dengan Max, kemudian berkenalan dan berteman baik dengannya. Max menanyakan apa masalahnya bisa sampai di tempat ini dan Benjamin menjawab bahwa dia meretas sistem kampus dan bisa bahasa pemrograman. Dari situ Max mengundangnya ke sebuah acara dan memperkenalkannya pada 2 temannya yang lain, yaitu Stephen, seseorang yang gila, ahli software dan hardware, serta Paul, seseorang yang urat senyumnya udah putus makanya jarang senyum. Dia ahli di bidang motherboard. Di tengah pesta, Max dan kedua temannya menyuruh Benjamin menunjukkan kemampuannya dengan komputer yang ada di depannya, dan Benjamin berhasil menunjukkannya. Dari situ, kedekatan mereka pun semakin akrab, dan mengajak Benjamin bergabung dalam timnya. Max adalah pria percaya diri, karismatik, dan seorang pemenang.
Beda halnya dengan Benjamin, seorang pria introvert yang tak mengerti dunia luar. Tak lama kemudian terjadilah penggerebekan di rumah itu dan mereka berempat pun berhasil kabur. Tak hanya itu, di dalam pesta, ia juga tak sengaja bertemu dengan Mary, dan Mary mengingat pria ini, yaitu Benjamin Engel. Benjamin memiliki kehidupan yang tak begitu mudah. Saat pulang, ia harus mengurus neneknya yang mengidap Alzheimer akut, dan ternyata penyakit neneknya ini sudah semakin parah, sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Ia kerap kali menghibur neneknya dengan memberikan kotak yang berisi peluru bekas suaminya dahulu ketika perang, supaya neneknya tenang. Keesokan harinya, di malam hari, Benjamin tak sengaja bertemu dengan Max lagi di kereta, sehingga Max mengajarinya sebuah trik tentang rekayasa sosial. Begini, Max mengambil kotak donat di tempat sampah yang ada notanya di dalam, kemudian mulai masuk dan menipu salah satu karyawan di situ dengan mengatakan bahwa dirinya belum mendapat donat coklat 2 biji. Awalnya si pelayan gak percaya, namun karena Max mengancamnya akan melaporkan ke manajer kalau tak segera memberinya 2 donat, maka si pelayan langsung memberinya meskipun terpaksa. Pelajaran berharga di momen ini untuk Benjamin adalah jadilah berani, maka dunia akan mengagumimu. Setelah itu, mereka masuk di sebuah gedung. Ternyata di sana sudah ada Paul dan Stephen yang menunggu. Mereka menggosok mobil dan kemudian pergi ke sebuah acara NGD, yang di dalamnya banyak terdapat pejabat-pejabat dan petinggi lainnya. Nah, di sini tugasnya Benjamin adalah meretas laptop presentasinya karena sudah pasti laptop itu tersambung dengan WiFi. Awalnya Benjamin gak tahu harus melakukan apa dan gugup, namun pada akhirnya ia bisa dan berhasil. Tak lama kemudian, ia langsung berlari dan bersembunyi di dalam mobil sambil melakukan peretasan. Dan apa yang terjadi? Ketika presentasi dilaksanakan, tiba-tiba materinya berubah menjadi lelucon konyol yang membuat heboh para audiens atau para tamu yang sudah datang. Sementara keempat hacker ini malah tertawa di dalam mobil karena aksi konyol mereka. Namun kemudian mereka ketahuan dan mobil mereka mendapat serangan yang lumayan parah, padahal mobil hasil gosok. Mereka tetap mengembalikan mobil itu dan tak lupa mengucapkan minta maaf walaupun hanya melalui tulisan. Karena ini ia cerita sambil diinterogasi, awalnya Henne Lindbeck yang merupakan senior penyelidik Europol di Den Haag tak percaya dengan semua ucapannya. Namun Benjamin berhasil menskakmatnya dengan mengungkap fakta tentang Henne Lindbeck mulai dari masa kuliahnya, kehidupan pribadi, bahkan rekening banknya. Hal itu membuat Henne merasa tercengang dengan ungkapan Benjamin bahwa sebenarnya nih orang benar-benar jenius. Lanjut lagi ke Benjamin, karena mereka butuh markas, maka salah satu solusinya adalah mereka menggunakan markas nenek Benjamin untuk digunakan. Di dalamnya mereka memasang banyak sekali komputer dan laptop. Ya biasalah, hacker yang sangat terkait dengan pemrograman akan identik dengan semua ini. Mereka berempat akhirnya membuat sebuah kelompok bernama Clay, singkatan dari Clown Slugging at You, atau yang berarti badut menertawaimu. Aksi selanjutnya mereka akan melakukan peretasan pada sebuah gedung perusahaan, bahkan mereka menggunakan topeng tersenyum yang lumayan creepy untuk menjalankan aksinya. Seperti biasa, mereka selalu membumbui aksi hacker mereka dengan sebuah kekonyolan. Benjamin semakin menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Max adalah benar. Semakin kamu berani, maka semakin banyak yang akan kamu capai. Mereka banyak meretas sistem apapun yang mereka temui, bahkan mereka tak peduli siapa yang menjadi korban dari semua ulahnya. Mereka berempat atau Clay ini banyak dikenal di mana-mana, maksudnya yang dikenal adalah identitas hackernya, yaitu Clay, bukan siapa orangnya. Karena kalau hacker udah pasti harus anonim. Selain meretas sistem, mereka juga sering membagikan video-video konyol mengenai keuangan dunia yang ditonton banyak orang, khususnya remaja 20 tahunan dengan identitas anonim mereka. Bahkan mereka sampai masuk di berita televisi.
Suatu hari mereka pergi ke supermarket untuk membeli perlengkapan rumah tangga dan tak sengaja Benjamin bertemu dengan Mary. Tapi ia tetap saja masih payah dan menyedihkan dalam mendekati cewek, sehingga Max mengajarinya bagaimana cara berbicara dengan cewek supaya tidak terlihat nolep. Watch and learn. Nyatanya Max jauh lebih pintar menggoda cewek daripada Benjamin. Ya, meskipun Max punya banyak fantasi, tapi moodnya bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Saat ini Clay kan udah terkenal tuh di mana-mana, bahkan sudah banyak orang yang tahu sampai masuk berita juga. Namun sayangnya mereka tak kunjung dapat notice dari MRX idola mereka. Bahkan MRX nggak kenal siapa Clay. Nah, hal ini membuat si Max marah. Ternyata masih banyak hacker lain yang lebih besar daripada Clay di luar sana. Intinya, ternyata mereka itu belum sekeren hacker-hacker senior. Es interessierte sich ein Dreck für uns. Von aus, dass es die gleichen Hacker sind. Tak lama kemudian terdengar kabar kalau Bank Sentral Eropa terkena serangan hacker. Kelompok hacker ini bernama Friends, yang di dalamnya juga ada MRX. Mereka menjadi perbincangan hangat di kalangan polisi internasional Eropa. Dan Friends ini sudah sangat terkenal melakukan peretasan sistem keamanan yang pasti di tingkat internasional. Hingga di mana momen itu tiba, MRX akhirnya mengirimkan pesan dan memberikan hadiah kepada kelompok Clay berupa dokumen penyelidikan cybercrime rahasia yang telah dia kirimkan ke Europol Hannelinbeck. MRX ingin memperjelas bahwa Clay hanyalah sekelompok bayi cengeng yang tak berharga di matanya. Bahkan, Clay juga ditertawakan oleh hacker lain di dark web. Hal itu membuat Max sangat marah dan akan melakukan gebrakan dengan menyerang perusahaan dan bank-bank besar untuk membuktikan kekuatan mereka kepada MRX. Tak lama setelahnya, Benjamin mengatakan BND. BND adalah Badan Intelijen Federal Jerman. Yap, mereka berempat akan meretas lembaga itu. Penyerangan BND adalah aksi yang paling rumit yang pernah dilakukan oleh Clay. Sebelumnya mereka masuk ke pabrik limbah pembuangan kertas atau surat dan menemukan secercah tulisan, kemudian mulai membuang umpan berupa link kepada Gerdy. Jadi pemilik kertas ini adalah Gerdy, dan si Gerdy pun mengklik link yang dikirimkan oleh Clay. Namun tanpa Gerdy sadari, ia telah memberi akses kepada Clay. Dari sini akhirnya para hacker bisa meretas sistem. Tanpa berlama-lama, Clay langsung masuk ke gedung BND. Perampokan di BND tak bisa dilakukan hanya dengan sembunyi di balik meja. Mereka berpencar, ada yang naik lift, ada yang meretas CCTV, ada yang membuka file untuk Sandi masuk. Setelah Sandi berhasil didapatkan, Benjamin masuk ke dalam dan meretas sebuah data sistem yang gak bisa dijelasin lebih lanjut karena cuma mereka yang tahu. Setelah peretasan selesai, mereka pun kabur. Wir hatten es tatsächlich geschafft. Mereka berempat pergi ke klub malam atas perayaannya mencapai tingkat Olympus atau puncak kemenangan, dan karyawan BND akan terkejut dengan apa yang mereka terima di keesokan harinya. Namun tak disangka selanjutnya setelah Benjamin meminum pilnya, entahlah pil apaan, ia dengan kaget melihat Mary sedang berciuman dengan Max. Dan hal itu sangat melukai hatinya, bak digores pedang. Padahal Max tahu Mary sangat berarti bagi Benjamin. Akibatnya, Benjamin tak pernah memperbolehkan Max dan kedua temannya masuk ke markas. Ya karena emang dia sudah emosi dan marah, ditambah karena emang itu adalah rumah neneknya, maka Benjamin berhak melakukannya. Max berteriak bahwa Ben bukanlah apa-apa tanpa mereka. Kalimat itu membuatnya semakin terluka, dan Ben membuktikan bahwa dirinya bisa meskipun tanpa ketiga temannya. Tanpa yang lain ketahui, Benjamin sebenarnya telah mencuri data terenskripsi dari server BND dan memberikan data itu kepada MRX, si Lord Hacker. Yang benar saja, BND mendapat kejutan yang membagongkan, bahkan agen Europol sampai datang dan menyelidikinya. Sistem BND yang katanya tak mudah diretas berhasil dibobol oleh Clay dalam waktu 2 menit 23 detik. Tapi,
Setiap perbuatan memiliki konsekuensi sekecil apapun perbuatannya. Max dan kedua temannya masuk ke rumah Benjamin, namun tak lama kemudian mereka mendengar kabar meninggalnya seorang hacker yang dibunuh di hutan bernama Krypton, yang tak lain dia juga anggota dari Friends. Kematiannya dikaitkan dengan serangan pada dinas rahasia Jerman tadi malam, dan ini merupakan serangan terbesar yang dihadapi oleh BND sepanjang sejarah. Jadi, data yang dicuri oleh Benjamin adalah nama rahasia yang bekerja sama dengan BND. Di dalam daftar ini ada namanya Krypton, yang dimana si Krypton ini dibayar oleh BND untuk menyelidiki para hacker. Nah, berhubung Benjamin memberikan data tersebut pada MRX, maka MRX lah yang mengetahui bahwa Krypton berkhianat dan berujung membunuh Krypton melalui kelompok Rusian Cybercrime. Namun di sini yang menjadi kambing hitam adalah kelompok Clay, karena yang membobol sistem server adalah mereka. Bisa dibilang MRX menjebak Clay. Nah, di sini mereka berempat udah bingung dan panik banget karena mereka sekarang jadi hacker yang paling dicari di dunia. Plötzlich war uns alles klar. Behält unter den Hackern. Ich wollte so sein wie. Karena keadaan semakin riweuh, Clay memutuskan harus mencari MRX dan Benjamin sebagai umpannya. Mereka sangat ketakutan dan mengambil alternatif dengan menggunakan jaringan publik dan menyeting lokasinya dalam hitungan detik berpindah-pindah supaya nggak mudah dilacak. Mereka juga sempat berbicara dengan MRX di dark web, namun tetap saja MRX tak mau mengungkap identitasnya. Hingga tak lama kemudian, agen penyelidikan berhasil menemukan lokasi Clay. Terpaksa mereka pun berpencar. Benjamin kabur dengan menggunakan topeng sampai tiba saatnya ia berhenti dan hampir ketahuan. Namun akhirnya berhasil kabur dari pandangan. Sedikit cerita, MRX menginginkan Clay mengirim Trojan ke Europol. Siapapun yang memiliki akses ke Europol akan bisa melacak dan memanipulasi penyelidikan. Dan rencana Clay adalah ingin mengetahui siapa MRX. Informasi identitasnya bisa ditukar dengan pembebasan Benjamin. Clay ingin buktikan bahwa dialah yang berada di balik kematian Krypton. Untuk mendapat akses ke komputer MRX, Clay harus menggali jauh ke dalam kantong trik mereka. Stephen menyebut programnya dengan kuda hamil, yaitu Trojan di dalam Trojan. Setelah MRX berhasil masuk ke server Europol menggunakan Trojan Clay bisa mengakses komputernya dan topeng MRX akan jatuh. Tapi sebelumnya, Clay harus menghilangkan semua jejak. Bahkan Benjamin sampai membakar rumah neneknya. Kemudian mereka pergi ke Den Haag Europol. Mereka akan masuk ke kandang singa, tapi sulit sekali untuk masuk ke sana. Mereka sudah coba melalui tempat pembuangan sampah, sudah coba metode phishing tak berhasil, mencoba masuk melalui saluran pembuangan sampah pun juga sama saja hasilnya tak berhasil. Di scene ini juga tangan Max harus terkena paku dan terluka cukup parah. Sampai kemudian Benjamin melihat kalung visitors yang jatuh di jalan dan mengambilnya berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompetnya. Awalnya tak diperbolehkan, namun karena kasihan, akhirnya penjaga membolehkannya masuk. Ketika berada di dalam, Benjamin hanya diberi waktu 2 menit untuk melakukan aksinya dengan menggunakan jaringan tiruan yang disebut dengan teknik Evil Twin yang dipasangkan di bawah meja rapat. Dengan cepat, Benjamin akhirnya berhasil, termasuk berhasil menipu penjaga. Einen sogenannten Evil Twin. Keesokan harinya, Benjamin menggunakan laptopnya untuk memantau aksinya. Jika seseorang dari kantor itu masuk ke jaringan tiruan tersebut, Benjamin bisa mengakses komputer mereka, dan dari komputer, Benjamin bisa mengakses server. MRX telah memberi kode akses untuk masuk ke darknet, di mana serah terima itu akan berlangsung. Namun sayangnya sampai sana MRX berhasil menggagalkan teknik Clay, dan MRX berhasil mengetahui wajah Benjamin, sehingga ia dikejar-kejar cybercrime Rusian. Benjamin panik gak karu-karuan karena wajahnya terpublik, yang dimana dapat membahayakan dirinya sendiri.
MRX telah memenangkan pertandingan dan Benjamin telah kehilangan segalanya. Bahkan ketiga temannya sudah terbunuh dan tewas. Dan Benjamin tertangkap Europol di mana sekarang ia sedang diinterogasi. An IP transmitter. Sie sind alle tot. Benjamin meminta kepada Europol Haney untuk memberikannya perlindungan saksi dan ingin menjadi tak terlihat lagi. Sebagai gantinya, Benjamin akan memberikan identitas MRX Friends kepadanya. Jadi, bagaimana Benjamin akan menyerang MRX? Dia akan menggunakan trik sulap, alias dia akan melukai harga diri MRX. Benjamin masih ke dark web dengan topeng MRX, mengaku bahwa dirinya bekerja untuk pemerintah, membongkar identitas hacker di forum lain, dan membunuh Krypton. Sehingga membuat para hacker di situ merasa kecewa dengan MRX. Tak lama kemudian, MRX yang asli datang karena pintu tertutup. Ia mengambil palu dan memecahkan kaca, marah-marah kepada Benjamin. Namun, Benjamin berhasil menjebaknya dengan palu itu. Seharusnya MRX jangan menggunakan palu itu sudah disetting untuk melacak keberadaannya. MRX berhasil ditangkap dan kini kita tahu siapa seseorang di balik topeng MRX. Nama aslinya adalah Sean Dunham, berusia 19 tahun dari New York. Sebentar, tapi ada yang aneh di sini. Setelah Benjamin melalui berbagai proses penyelidikan dan interogasi yang memakan waktu yang cukup lama, Haney merasa aneh dengan luka paku di tangannya. Sehingga ia melakukan penyelidikan pribadi dengan mendatangi rumah Benjamin. Di dalam sana, ia menemukan bungkus Ritalin. Ritalin termasuk dalam kelas obat yang dikenal sebagai stimulan. Ini bisa membantu meningkatkan kemampuan seseorang untuk memperhatikan, tetap fokus pada suatu aktivitas, dan mengendalikan masalah perilaku. Selain itu, Haney juga menemui Mary yang berada di kampus, mengatakan apakah benar Mary adalah orang terakhir yang ditemui Benjamin sebelum tertangkap. Namun, Mary mengaku bahwa dia tak terlalu dekat dengan Benjamin dan tak pernah punya janji dengannya. Selain itu, Haney juga pergi ke rumah sakit bekas ibunya Ben dirawat dan menyuruh dokter menceritakan soal masa lalunya, serta menanyakan obat Ritalin yang dia minum. Dari sini, Haney semakin curiga dan menyimpulkan bahwa sebenarnya Benjamin sedang membicarakan dirinya sendiri, bahwa selama ini Clay adalah dirinya sendiri. Ketiga teman yang Benjamin katakan tewas nyatanya tak pernah ada yang meninggal di sana. Bahkan luka paku yang dialami Max juga terdapat pada tangan Benjamin. Jadi semakin jelas bahwa selama ini Benjamin membicarakan dirinya sendiri, bahwa Clay adalah hanya dirinya sendiri, bukan 4 orang. Benjamin tak percaya dan merasa ini semua tidak mungkin. Tidak mungkin dia punya penyakit yang sama dengan ibu dan neneknya. Oleh karena itu, ia harus dibawa ke pengadilan. Namun, di tengah perjalanan, Haney berubah pikiran dan membiarkan Benjamin bebas. Mungkin karena kasihan, soalnya Benjamin terlihat seperti tak berdaya. Dan Haney mengatakan pada publik bahwa Benjamin berhasil kabur saat perjalanan menuju persidangan. Tapi sebelum itu, Haney memohon pada Ben untuk berhenti melakukan peretasan. Kemudian Ben pun pergi. Tapi di ending film kita akan mengetahui sebuah plot twist yang sangat membagongkan, bahwa sebenarnya Benjamin menipu Europol dengan rekayasa sosial tingkat dewa. Dia bukan hanya hacker yang jago akan peretasan sistem, tapi Ben ini juga jago dalam meretas psikologi seseorang. Benjamin bercerita seakan-akan dirinya memiliki karakter ganda mewakili teman-temannya. Bahkan dia rela menciptakan luka yang dialami Max, yaitu tangan kanannya tertusuk paku. Dia menceritakan bahwa teman-temannya sudah mati tertembak, tapi di akhir diperlihatkan bagaimana mereka menyusun rencana atau siasat itu. Jadi sebelum Benjamin ditangkap, mereka menyusun rencana untuk menipu psikologi Haney Europol, dan Benjamin membiarkan teman-temannya kabur duluan sehingga ia menghadapi penyelidikan sendirian. Dan sekarang Europol tak tahu siapa identitas Benjamin karena dia dapat program perlindungan saksi, dan Benjamin sudah pergi jauh entah kemana bersama kekasih dan ketiga temannya. Sebuah ending yang sangat membagongkan. Dan film pun tamat. Semoga kalian suka dengan alur cerita di episode kali ini. Jangan lupa untuk ambil pelajaran berharga dari film ini, dan sampai jumpa.
Keine Zaubertricks mehr. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think.